Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ya saudara, sungguh begitu besar kasih Tuhan untuk kita. Sungguh begitu indah pengorbanannya. Mari sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadiratnya. Kita mau menyembah dan meninggikan Dia. Karena hanya Dialah Allah yang layak untuk kita sembah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
besar untuk kami. Bahkan kami tak layak Tuhan untuk menerimanya. Tuhan, sungguh kami bersyukur sekali lagi atas kasih-Mu Tuhan. Harian ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin meninggikan, menyembah dan memuji Engkau, karena hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Ya Bapa, biarlah Engkau hadir ya Tuhan hari ini, menyertai kami masing-masing di rumah kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada, dan kami percaya bahwa Engkau tak terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, mari sekarang kita mau memuji dan meninggikan Dia. Mari kita mau bersorak untuk Dia. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari tepuk tanganmu dan tinggikan suaramu, karena kita mau bersorak untuk Tuhan kita. Sekali lagi kita katakan, Yesus Kau kekuatan. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati,
Tuhan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, biarlah selalu kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan, dan hanya pada Dialah kita bisa berharap sepenuhnya kepadanya. Dan mari selalu kita ingat bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan Dia pasti akan menjawab doa kita, dan Dia yang tahu yang terbaik untuk kita. Mari sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan sebuah lagu. Biar lagu ini bisa menguatkan kita semua. Kita katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Tuhan, Engkau tahu kondisi saat ini ya Tuhan, di mana sedang ada pandemi corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau punya kuasa untuk mengakhiri segala ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang sertai setiap orang yang bekerja di bidang medis. Engkau yang beri mereka kekuatan, kesehatan. Juga Engkau yang beri para pasien ini kesehatan dan pemulihan ya Tuhan. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sekarang ini sedang kesusahan ya Tuhan, karena adanya pandemi ini ya Tuhan. Mungkin banyak orang yang bingung akan bisnis yang mereka jalani. Mungkin juga banyak orang yang takut akan pendidikan mereka, masa depan mereka ya Tuhan. Dan banyak orang yang setiap hari semakin kesusahan ya Tuhan. Mereka bingung mau makan apa, mereka bingung mau kerja apa. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau yang akan cukupkan mereka, Engkau yang akan pulihkan keadaan ekonomi mereka, Engkau yang akan menyertai mereka dalam segala kondisi apapun. Ya Bapa, saat ini kami datang membawa doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya kepadamu sepenuhnya ya Tuhan. Dan kami percaya apapun Engkau bisa lakukan. Dan bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa. Satu-satunya aku andalkan, satu-satunya aku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya aku andalkan, satu-satunya aku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap berada di bawah perlindungan Tuhan. Dan saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka terlebih dahulu kitab Wahyu pasal yang ke-7. Dan dalam bagian ini saya ingin mengajak kita membaca satu ayat terlebih dahulu di ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami sudah datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami dari segala tempat kami yang beribadah secara online. Kami tahu Tuhan itu melihat kedalaman hati setiap kami yang sudah memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan saat ini kami mau sama-sama membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh berbicara kepada kami, dan tolonglah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini supaya setiap kami mengerti apa kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Ya teman-teman, kalau kita melihat situasi kondisi seperti ini di tengah pandemi COVID-19, ada beberapa cara kita mengerti apa sebenarnya makna daripada keberadaan COVID-19. Setidaknya saya bagi dalam 3 hal. Yang pertama, mungkin ada sebagian dari kita yang menganggap virus corona ini adalah benar-benar murni perubahan genetis daripada virus tersebut yang berkembang di suatu binatang tertentu dan menular kepada manusia. Sehingga solusinya adalah dengan cara medis. Artinya harus dengan dokter-dokter yang mencari vaksin, menemukan vaksin dan membagikan vaksin itu kepada setiap kita sehingga kita bisa mengatasi virus corona. Tapi ada orang yang berpandangan berbeda, saudara-saudara. Kalau kita lihat, ada orang yang berpandangan bahwa virus corona ini sebenarnya hanyalah topeng di balik sebuah agenda-agenda tertentu yang disembunyikan, yang kita kenal dengan nama teori konspirasi. Dan mungkin saja ada maksud-maksud dan makna tertentu di balik keberadaan COVID-19 yang dirancang oleh sekelompok orang. Dan tentu saja banyak orang yang menganut kepercayaan seperti ini. Mereka meyakini bahwa COVID itu sebenarnya gak terlalu menjadi highlight, tetapi ada agenda di balik hal tersebut. Lalu ada orang yang menganggap virus corona sebagai yang saya kategorikan orang ketiga, yaitu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan keberadaan virus corona. Mengapa demikian? Mereka rela mendapatkan beberapa mungkin potong ayam goreng dari sebuah franchise ternama. Demi hal itu mereka berkerumun, mereka tidak peduli kalau mereka tertular, yang penting mereka bisa mendapatkannya. Atau mungkin ada orang-orang yang nggak peduli dan tetap beli baju baru di masa-masa seperti ini, di tengah keramaian, dan mereka tidak mengindahkan adanya virus corona tersebut. Yang mana daripada setiap kita. Dan tentu saja kalau kita lihat kitab Wahyu itu bisa dibaca dengan 3 pendekatan yang seperti ini. Yang pertama, kalau kita lihat, kalau kita membaca kitab Wahyu, apa yang kalian rasakan? Sulit, bukan? Karena apa? Kitab Wahyu ini memiliki banyak penafsiran, teman-teman. Ya, kalau kita lihat kitab Wahyu ini punya banyak makna. Ada orang yang membaca kitab Wahyu ini secara literal. Artinya, kata-kata yang muncul di dalam kitab Wahyu itu adalah maknanya. Which is kalau ada naga yang disebutkan di kitab Wahyu, maka itu menggambarkan naga yang besar, yang mungkin ada di dalam imajinasi dan otak kita, dan kita menafsirkannya demikian. Tetapi ada orang yang mendekati pembacaan kitab Wahyu itu tidak secara hurufiah, tidak secara literal. Artinya ada makna-makna yang tersembunyi yang tidak diungkapkan oleh penulis, dan kita mesti gali, kita mesti cari tahu apa maknanya. Sehingga membaca kitab Wahyu, kalau kita lihat, tidak harus secara literal, hurufiah, tetapi juga bisa secara simbolis. Nah, tapi ada orang yang mendekati kitab Wahyu dengan pendekatannya ketiga. Yang ini unik, yaitu bahwa dia tidak terlalu peduli dengan kitab Wahyu. Dia tidak terlalu mau ambil pusing dengan keberadaan kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu memang kadang-kadang bisa membuat orang pusing untuk mengerti maksudnya. Jadi daripada saya pusing dengan keberadaan kitab Wahyu, ya sudah, saya tidak perlu baca. Nah, kira-kira dari 3 pendekatan ini teman-teman memilih pendekatan yang mana? Atau jangan-jangan teman-teman termasuk yang cuek dan tidak terlalu peduli dengan kitab Wahyu? Tapi syukur karena kita lihat hari ini kita mau bahas tentang kitab Wahyu. Salah satunya Wahyu pasal yang ke-7 yang punya suatu bagian yang sangat unik yang kita bisa gali bersama-sama mengenai siapakah 144.000 yang dimaksud di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Nah, teman-teman, tentu saja pada bagian ini kita bisa melihat kalau teman-teman membaca keseluruhan daripada perikop pasal 7, dan saya harap teman-teman baca ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ini menggambarkan seluruh keberadaan umat Allah dari segala bangsa
yang akan dimateraikan oleh Allah dan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam pemerintahannya. Sehingga hari ini kita mau pelajari, setelah kita tahu nanti 144.000 ini apa gunanya kita tahu tentang hal ini dan apa pentingnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang cuek seperti orang-orang yang menganggap kitab Wahyu itu tidak terlalu penting. Nah teman-teman, setidaknya hari ini kita akan bahas 2 garis besar. Apa gunanya nih kita tahu tentang 144.000 itu, siapakah 144.000 itu, dan apa pentingnya di dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah 144.000 ini adalah menggambarkan seluruh umat Allah dari segala bangsa, suku bangsa yang akan dimeteraikan oleh Allah sebagai bagian dari perjanjian Allah. Kalau kita mengacu kepada angka 144.000 di dalam bagian Alkitab yang sudah kita baca, kita bisa melihat bahwa ini menggambarkan suku Israel. Artinya ada pendekatan secara hurufiah bahwa ada dicatat suku Israel yang merupakan umat pilihan Allah. Dan tentu saja suku Israel di sini bukanlah dongeng, bukan mitos, tetapi adalah sejarah yang nyata, yang real, dicatat bahwa umat pilihan Allah itu dimulai dari pemilihan kepada bangsa Israel, secara khusus 12 suku Israel. Dan kalau kita lihat di bagian ini, 144.000 ini juga merupakan sebuah kalkulasi angka yang kita bisa baca. Ada 12 suku Israel dan masing-masing suku ada 12.000. Ini adalah sebuah kalkulasi angka yang tidak bisa kita tafsirkan secara literal. Mengapa demikian? Setidaknya ada 2 keberatan yang saya akan paparkan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Wahyu, kitab Wahyu, penulis kitab Wahyu ini selalu menuliskan angka-angka di dalam kitabnya. Dan angka-angka yang dimaksud itu selalu bukan mengacu kepada jumlah, tetapi kepada pemaknaan tertentu. Misalkan kalau kita lihat angka 7 itu mewakili kesempurnaan. Lalu angka 12 itu mewakili suku Israel, bangsa Israel. Dan angka 10 itu mewakili jumlah yang tidak terhitung. Sehingga kalau kita lihat pemaknaan 144.000 ini dapat dimaknai secara simbolik, memberikan makna tertentu. Dan kita bisa lihat, kita tidak bisa mendekati angka 144.000 ini dengan menyatakan iya 144.000. Mengapa? Keberatan saya yang kedua adalah kita tahu jumlah populasi orang percaya, anggap Kristen saja, kalau kita lihat itu sudah sangat banyak sekali. Dan bagaimana kita menafsirkan ayat ini dengan hanya mengatakan bahwa umat pilihan itu hanya 144.000 orang. Itu adalah sesuatu yang nonsen, di mana kita tidak mungkin mendekati ayat ini demikian, karena jumlah orang percaya itu sudah sebegitu banyaknya. Jadi kalau kita membaca bagian ini, kita perlu melihatnya dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah secara hurufiah, bahwa memang bagian ini mencatat suku-suku Israel yang secara real, nyata, sejarah itu ada. Lalu juga yang secara simbolis, artinya kita mendekati kalkulasi angka 144.000 itu secara simbolis. Ada makna-makna, ada pengertian yang unik yang ingin disampaikan oleh penulis dalam hal ini. Sehingga kalau kita lihat pembacaan kepada bagian ini tentu saja harus mengacu kepada hal yang literal dan yang simbolis yang memaknai keseluruhan bangsa Israel. Lalu kalau kita lihat, satu kata kunci yang penting di bagian ini adalah pemeteraian. Artinya seluruh bangsa, orang-orang dari segala bangsa itu akan dimeteraikan oleh karena janji Allah. Jadi karena ada janji Allah itu, maka umat Allah akan diberikan sebuah tanda yang sah berupa materai yang akan diberikan kepada mereka
sebagai satu tanda sebelum bumi ini dirusakkan. Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara mungkin tahu apa itu materai, ya. Materai itu adalah sebuah tanda, ya, tanda yang dipakai untuk apa? Untuk sebuah perjanjian. Nah, tetapi tentu saja bukan sembarang perjanjian kan ya teman-teman ya. Bayangkan kalau saya mengajak teman-teman semua untuk pergi ke mall. Saya janjian kepada teman-teman, after lunch kita akan pergi ke mall. Saya akan traktir teman-teman. Apakah waktu saya ngajak teman-teman ke mall itu saya harus siapkan surat, lalu siapkan materai, lalu sodorkan kepada teman-teman, atau minta tanda tangan secara virtual kalau sekarang nggak bisa ketemu, dan kita harus melakukan perjanjian secara materai tersebut? Tentu tidak, ya kan? Tentu kita akan melihat bahwa perjanjian yang dimaksud, perjanjian yang dimateraikan itu adalah perjanjian yang tentu saja harus kuat. Misalkan saya berjanji kepada teman-teman bahwa rumah saya ini, BTW ini rumah Tuhan ya, rumah saya itu saya akan jual seharga 100 juta. Apa reaksi teman-teman? Wih, murah amat, mau dong, di mana? Ya, di rumah saya, nanti saya akan berikan kalau teman-teman membayar seharga 100 juta. Nah, tapi pasti teman-teman akan mikir bahwa apa yang saya katakan itu hanyalah omong kosong. Karena apa? Tidak ada buktinya, tidak ada tandanya. Kecuali saya sodorkan sesuatu berkas dokumen yang menyatakan penjualan tanah saya tersebut, rumah saya tersebut dengan materai. Maka sebuah dokumen itu menjadi kuat. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemateraian. Kalau kita lihat, Allah memberikan materainya atas perjanjian yang Dia berikan. Sehingga kita bisa melihat fungsi materai itu setidaknya ada 3 di dalam hal ini. Fungsi materai dalam hal ini ada 3, yaitu pertama, mencegah dari perusakan atau kelalaian atau pengingkaran janji tersebut. Artinya ketika ada materai itu menjadi sangat kuat sekali, tidak bisa diingkari begitu saja. Lalu yang kedua, fungsi materai tentu saja menunjukkan kepemilikan, siapa yang memeteraikan dan siapa yang menerimanya. Ada perjanjian yang jelas di antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa materai itu menyatakan keaslian sah milik dari seseorang dan diberikan kepada seseorang yang lain. Sehingga materai itu adalah bukti keaslian daripada suatu perjanjian. Sehingga ketika kita melihat di bagian ini, Allah memeteraikan perjanjiannya, maka kita ini adalah kepunyaan Allah dan milik Allah. Dan itu menyatakan bahwa perjanjian Allah itu kekal, sah, asli, dan tidak dapat dirusak oleh siapapun. Sehingga kalau kita bisa melihat, teman-teman, dari bagian ini, kita ini adalah bagian daripada umat Allah. Kita ini yang termasuk di dalam 144.000 itu. Dan apa gunanya di dalam kehidupan kita? Kalau kita ini adalah termasuk di dalam perjanjian bersama-sama dengan Allah. Kita ini adalah umat Allah yang real, yang asli, yang telah dimeteraikan nantinya. Dan tentu saja kita tahu orang-orang yang berada di luar daripada orang percaya tidak akan menerima tanda ini. So mungkin kita akan lihat, kita akan mengingat ada saudara-saudara kita, teman kita yang belum percaya kepada Kristus. Maka mereka tidak akan mendapat bagian di dalam hal ini. Dan itu menjadi tugas kita untuk boleh memberitakannya kepada mereka, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita berbagian di dalam kerajaan Allah. Dan hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini jelas adalah umat Allah dari segala bangsa akan beroleh pengharapan yang kekal. Pengharapan yang kekal di dalam pemerintahan bersama Kristus. Kalau kita lihat di pembacaan kita di Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17, jelas di situ mengatakan bahwa akan ada pemerintahan Allah yang kekal. Jadi lepas daripada kematian kita akan ada
pemerintahan Allah yang kekal yang akan diberikan kepada setiap kita. Dan ada anak domba Allah yang duduk di atas tahta. Anak domba ini siapa? Jelas, benar sekali, itu adalah Kristus. Kristus yang semula mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Kristus yang semula adalah anak domba yang disembelih, tetapi dia sekarang melambangkan anak domba yang duduk di atas tahta, yang kekal, yang memerintah atas setiap kita dan segala bangsa. Kalau kita melihat ya di dalam bagian ini ada malaikat-malaikat yang sujud menyembah, ada tua-tua, ada keempat makhluk dan juga segenap seluruh bangsa yang berjubah putih akan sujud menyembah kepada anak domba, yaitu kepada Kristus. Sehingga kita bisa melihat ini adalah sebuah pengharapan yang kekal, yang luar biasa yang diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Artinya kematian bukanlah akhir, tetapi kematian adalah sebuah awal dari pengharapan yang kekal. Sehingga kita harus tetap berpengharapan meskipun kita ada di situasi yang sulit. Sebagaimana yang kita alami saat ini, kita tahu di dalam situasi yang sulit seperti ini. Maybe teman-teman juga yang berada di rumah saat ini sudah merasa bosan, jenuh, tidak tahu mau ngapain, dan tidak mengerti corona ini akan selesai sampai kapan. Bahkan kalau kita lihat ekonomi, pekerjaan, itu lesu, menurun. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak bisa bekerja, banyak orang yang frustasi dan kehilangan harapan. Tetapi kita lihat masih ada orang-orang yang dengan semangat mengabdi kepada bangsa. Mereka rela terjun di garda terdepan. Mereka rela menghadapi virus corona itu di garis terdepan. Bahkan mereka tetap memberikan semangat meskipun pada akhirnya mereka terjangkit virus corona. Dia adalah seorang dokter muda, dokter yang punya masa depan yang cerah, tetapi dokter yang mendedikasikan dirinya untuk melayani bangsa. Dan tentu saja dalam hal ini bukan dokter Tirta yang ingin saya sampaikan, tetapi kita akan melihat cuplikan videonya bagaimana dokter muda ini yang sudah berjuang menghadapi COVID-19 ini. Dia memberikan semangat dan pengharapan kepada setiap kita. Mari kita lihat sama-sama videonya. Satu lagi, pahlawan kemanusiaan harus berpulang ke pangkuan Tuhan. Mikael Robert Marampe, dokter muda, bagian dari tim medis penanganan corona, meninggal dunia kemarin setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia dinyatakan positif corona. Dr. Mikael sempat mengunggah video pada 17 April lalu di akun Instagramnya. Ia memberi semangat kepada tim medis karena yakin Indonesia bisa menang melawan corona. Mikael juga meminta masyarakat untuk patuh dan tetap berada di rumah, sekaligus membantu perjuangan tim medis. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara semua, demikianlah kalau kita bisa melihat keberadaan dokter muda yang rela berkorban, bahkan kehilangan nyawa untuk memberikan semangat dan harapan bagi kita untuk berperang melawan virus corona. Demikian Kristus yang adalah anak domba itu telah mati di atas kayu salib. Kristus ada di garis terdepan untuk menyelamatkan kita, menghapus segala dosa kita, menanggung segala dosa kita, mati di atas kayu salib. Tetapi sekali lagi, kematian, penderitaan itu bukanlah akhir daripada segalanya. Tetapi sebuah kematian dan penderitaan itu adalah awal dari pengharapan yang kekal yang sudah diberikan dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Kita semua
beroleh pengharapan kekal. Saya ulangi lagi, melalui kematian Kristus saja kita itu sudah boleh menerima pengharapan yang kekal. So kita semua ini orang yang percaya itu sudah terima janji keselamatan Allah tersebut, dan kita otomatis adalah orang-orang yang berbagian di dalam umat Allah, yang berbagian di dalam pemerintahan Allah yang kekal, dan kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan. So teman-teman, kalau kita melihat pada bagian ini, kalau kita sudah mengerti pemaknaan daripada apa yang kita baca, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dengan mengerti bagian ini? Tentu saja kita tahu bahwa kehidupan yang sulit ini membuat kita mungkin kehilangan pengharapan. Kehidupan kita yang sulit ini seringkali membuat kita putus asa. Tetapi ingat, ada pengharapan yang kekal yang Tuhan berikan melalui Kristus, yang sudah menjamin hidup kita menjadi anak-anaknya, hidup di dalam kehidupan yang kekal. So kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, dan nggak perlu cemas. Karena apa? Ada pegangan yang sejati, yaitu iman kita kepada Kristus. Kita harus terus berpegang kepada iman yang sejati itu, tetap percaya kepada Kristus walaupun di dalam situasi yang sulit. Saudara-saudara, kalau kita melihat melalui firman Tuhan hari ini, kita kembali belajar bahwa pemaknaan 144.000 ini menyatakan umat Allah, umat pilihan Allah, dan kita semua yang percaya kepada Allah, yang akan berbagian di dalam pemerintahan Allah dan menerima tanda materai keselamatan. Bahwa kita ini adalah milik Allah sepenuhnya, dan kita tidak akan pernah bisa dipisahkan daripada kasih Allah oleh apapun, karena ini adalah perjanjian Allah yang kekal. Dan semoga bagian ini boleh semakin menguatkan kita di masa-masa pandemi seperti ini, supaya kita tetap boleh berpengharapan kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami sekali lagi boleh diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami orang yang lemah dan terbatas. Kami seringkali lupa pada pengharapan kekal yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kami. Kami seringkali lupa bahwa Tuhanlah satu-satunya jaminan keselamatan hidup kami. Karena melalui kematian-Mu, kematian anak domba, yaitu Kristus yang sudah rela menanggung segala dosa kami, demikianlah kami boleh diselamatkan. Dan kiranya melalui masa-masa yang sulit seperti ini, kami tetap berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Kami tetap yakin bahwa Engkau adalah sumber jaminan keselamatan itu di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak takut lagi. Kami yakin dan percaya kami ada di dalam bagian bersama dengan Allah, hidup kekal di dalam pemerintahan Allah. Dan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kiranya kami boleh terus belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Meskipun sulit, kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap doa dan permohonan kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. God bless you all. Ya saudara, dengan firman ini, kita biasalah menjadi tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kita hidup menurut kehendak-Nya. Mari sekarang kita mau bawa persembahan yang terbaik untuk Dia. Apapun juga
kami di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau melalui masa-masa seperti ini kami tetap dapat beribadah kepada Engkau. Kami tetap ingat kepada Engkau ya Tuhan, dan kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya segala apa yang kami lakukan ini semata-mata hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, meskipun kami berada di dalam situasi yang membuat kami khawatir, membuat kami cemas, dan membuat kami putus asa, kami percaya ada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang terus memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah setiap hati kami, pikiran kami semua tertuju kepada Tuhan dan menerima berkat daripada firman Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus kiranya menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.